Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novika Sapitri dengan NIM 4322101084, Program Studi Akuntansi Universitas Mercubuana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah setup awal atau pembuatan database dan juga input transaksi 1-35 PT Adikarya ke dalam program Accurate. Langsung saja kepada videonya, selamat menonton. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu software Accurate-nya. Jika sudah, karena kita akan membuat data perusahaan baru, kita klik buat data perusahaan baru. Kemudian klik titik 3. Lalu pilih lokasi untuk menyimpan file. Kemudian kita bisa beri nama file tersebut sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah, klik create, lalu OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai, kita bisa masukkan kata kunci. Kata kuncinya itu supervisor. Sudah, klik OK. Di sini kita pilih bahasa Indonesia. Lanjut, kemudian persiapan mahir. Lanjut. Langkah pertama yaitu kita perlu menyeting mata uang. Dalam PT Adikarya terdapat dua mata uang. Yang pertama yaitu IDR dengan nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia. Lalu simbolnya rupiah. Kemudian kita klik OK. Kemudian mata uang yang kedua yaitu ada USD. Nilai tukarnya 13.800. Negaranya USA. Simbolnya yaitu dolar. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terdapat dua mata uang. Kemudian kita bisa klik lanjut. Langkah kedua yaitu kita masukkan nama perusahaan. Di sini nama perusahaannya PT Adikarya. Alamatnya Jalan Imam Bonjol nomor 27. Kemudian tanggal mulainya 30/04/2017. Tahun fiskalnya kita isi aja 17, nanti udah otomatis. Kemudian default period 7/17. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Langkah ketiga yaitu informasi pajak perusahaan. Di sini nomor seri paket pajak kita isi 010.000. Kemudian NPWP-nya 69865 263 3/418.000. Kemudian nomor pengukuhan PKP-nya juga sama seperti NPWP. Kemudian tanggal pengukuhan PKP-nya kita isi 31/03/2013. Kemudian kode cabangnya 000. Kemudian jenis usahanya yaitu perdagangan. Kemudian KLU SPT isi 52.000. Kemudian kita bisa klik lanjut. Kemudian langkah keempat yaitu daftar akun. Di sini kita perlu menghapus seluruh daftar akun kecuali akun retained earning.
kita hapus satu persatu. Di sini tersisa data earning, kemudian kita import data akun yang sudah kita buat sebelumnya. Kita ubah dulu Excel. Kemudian cari lokasi penyimpanan yang sudah kita buat. Di sini kita pilih COA PT Adikarya. Kemudian kita klik open. Kemudian klik ambil data. Sebelum mengisi definisi, kita bisa hapus terlebih dahulu kolom data sumber. Lalu di sini kita bisa definisikan nomor akun, kemudian akun name, nama akun, opening balance yaitu saldo awal, currency yaitu mata uang. Di sini sesuaikan aja IDR, USD. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian akun tipe yaitu tipe akun. Kita cari tipe akun. Di sini kita definisikan cash per bank, akun receivable, akun piutang, other current asset yaitu aktiva lancar lainnya, inventory, persediaan, fixed asset yaitu aktiva tetap, accumulated depreciation yaitu akumulasi penyusutan. Akun payable yaitu akun hutang, other current liability hutang lancar lainnya, long term liability yaitu hutang jangka panjang, equity yaitu ekuitas, revenue yaitu pendapatan. Kemudian COGS yaitu harga pokok penjualan. Kemudian expense itu beban. Other expense yaitu beban lain-lain. Other revenue yaitu pendapatan lain-lain. Kita cross check terlebih dahulu. Sudah, kita klik OK. Kemudian parent kita isi akun induk. Kemudian jika sudah, kita bisa klik import data. Di sini terdapat 70 data. Jadi jika 70 data sudah terimport berarti itu sudah benar. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian langkah 4 yaitu daftar akun. Di sini kita perlu menghapus akun yang double, yaitu di sini ada piutang pelanggan, kita hapus satu. Kemudian ada hutang pemasok, di sini ada 2 akun, kita hapus satu.
Kemudian kita perlu mengubah retained earning. Kemudian ubah menjadi 3201 laba ditahan. Kemudian kita klik OK. Sini kita ubah juga ekuitasnya dari laba ditahan juga laba ditahan. Kemudian jika sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian langkah 5 yaitu akun default mata uang. Di sini kita perlu menyesuaikan aja. Di sini hutang IDR, piutang IDR, uang muka penjualan IDR, uang muka pembelian DR, kemudian potongan penjualan. Di sini selisih kurs. Ini juga sama, selisih kurs. Kemudian jika sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian karena tadi kita baru menyesuaikan yang IDR, sekarang kita menyesuaikan yang USD. Ini kita ganti menjadi hutang USD. Ini kita ganti menjadi piutang USD. Cek lagi, jika sudah benar, kita bisa klik lanjut. Kemudian itu langkah 6. Di sini kita perlu menambahkan syarat pembayaran. Dalam PT Adikarya terdapat 4 syarat pembayaran. Yang pertama yaitu ada 10, 2, 30. Kemudian keterangannya kita isi 2/10 N/30. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian syarat pembayaran yang kedua itu 10, 3, 60 dan keterangannya 3/10 N60. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian syarat pembayaran yang ketiga kita enter, lalu 0, itu temponya itu 40. Kita enter aja, nanti muncul net 40. Kemudian 0, 0, 0, lalu kita enter, nanti muncul COD. Kemudian kita isi yang pajak, kodenya T, namanya PPN, kemudian keterangannya pajak pertambahan nilai. Kemudian nilainya kita isi 10. Kemudian pajak penjualan kita isi dengan nomor akun 2202 yaitu PPN keluaran. Kita bisa double klik. Kemudian pajak pembelian kita isi 1502 itu PPN masukan. Lagi, kemudian klik lanjut. Kemudian di sini langkah 7 kita masukkan tipe pelanggan, itu khusus. Karena tadi umum udah ada, jadi kita buat yang khusus. Kemudian klik OK. Lalu metode pengiriman. Terdapat 3 metode pengiriman. Yang pertama yaitu kurir kantor. Kemudian yang kedua ada JNE. Oke. Kemudian yang ketiga ada Tiki. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian langkah 8 yaitu
data pelanggan. Kita bisa impor data, kemudian klik yang kuning itu dan ubah dulu ke Excel. Kemudian di sini kita masukkan daftar pelanggan, kemudian open, kemudian kita ambil data. Sebelum mendefinisikan, kita hapus dulu kolom yang bawah. Kemudian di sini kita bisa definisikan tipe pelanggan, kita cari tipe pelanggan. Kemudian kita sesuaikan umum, khusus. Kemudian klik OK. Kemudian nomor pelanggan, kita cari nama pelanggan, kita cari nama pelanggan. Kemudian mata uang, kita cari mata uang. Sesuaikan juga IDR, USD. Kemudian klik OK. Kemudian pajak 1, kita cari pajak pertama. Di sini kita isi PPN. Kemudian klik OK. Kemudian saldo awal kita cari saldo awal juga. Nomor faktur kita cari nomor faktur saldo awal, kemudian tanggal faktur kita cari saldo per tanggal. Termin kita cari syarat. Di sini COD kita sesuaikan juga, COD net 40, net 40, 2/10, NP30. Kemudian OK. Di sini ada NPWP, kita cari nomor pajak. Kemudian NPPKP, kita cari NPPKP. Kemudian tipe pajak, kita cari tipe pajak. Nah, ini bukan pungut TPN. Kemudian klik OK. Kita cross check terlebih dahulu. Dan jika sudah, kita centang di sini, kemudian import data. Di sini terdapat 7 data. Jika sudah terimport berarti sudah benar. Kita bisa klik OK. Kemudian langkah ini tadi ya, hasil yang tadi kita input. Kemudian kita klik lanjut. Langkah 9 yaitu pemasok. Kita import data. Kemudian klik yang kuning dan ubah dulu ke Excel. Kita cari daftar pemasok, data pemasok, kemudian open, kemudian ambil data. Seperti biasa, sebelum mendefinisikan kita hapus dulu kolom yang bawah. Kemudian kita definisikan nomor pemasok, kita definisikan nama pemasok. Di sini mata uang, kita cari mata uang. Sesuaikan juga IDR, USD. Kemudian kita bisa klik OK. Lalu ada pajak pertama.
klik, lalu di sini isi PPN, kemudian oke, kemudian saldo hutang kita cari saldo awal. Nomor faktur kita cari nomor faktur. Kemudian tanggal faktur, kita cari saldo per tanggal, kemudian termin, itu syarat, kita cari syarat. Di sini kita sesuaikan juga COD, kemudian ini 3010 N60, net 40, kemudian kita bisa klik OK. Kemudian NPWP kita cari nomor pajak, kemudian NPPKP kita cari nomor PKP. Kemudian cross check terlebih dahulu. Jika sudah, kita checklist terlebih dahulu. Tambah saldo jika nominalnya sama. Kemudian import data. Di sini terdapat 5 data. Jika sudah terimport semua, jadi berarti sudah benar. Ini hasil yang tadi kita. Kemudian kita klik lanjut. Di sini langkah 10 yaitu proyek. Karena kita perusahaannya perusahaan perdagangan, jadi kita skip aja. Kemudian di sini ada gudang. Gudang kita bisa edit. Pusat. Kemudian enter. Ekspedisi. Kemudian kita klik kategori barang, kita tambahkan. Pertama yaitu ada kursi kantor. Kemudian klik OK. Kemudian yang kedua yaitu ada lemari buku. Kemudian kita klik OK. Lalu yang ketiga ada lemari pakaian. Cek lagi jika sudah. Kita bisa klik lanjut. Kemudian di sini langkah 12, akun di barang, kita isi sesuai data. Ini persediaan furnitur lemari buku, penjualan furnitur, kemudian operator penjualan furnitur. Ini potongan penjualan. Kemudian di sini barang terkirim, kemudian HPP furniture, kemudian persediaan furnitur lemari buku, lalu selisih barang diterima, kemudian hutang barang belum tertagih. Sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian langkah 13, karena PT Adikarya berbasis perdagangan bukan produksi, kita bisa skip langkah ini. Klik lanjut. Kemudian langkah 14 kita pilih metode biayanya, itu dengan metode PIPO. Di sini perhatikan metode ini tidak dapat diganti setelah Anda mulai melakukan transaksi. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian langkah 15 kita bisa import data. Di sini kita klik juga, kemudian kita ubah dulu ke Excel. Di sini kita cari daftar barang Adikarya, kemudian open, ambil data. Seperti biasa, kita hapus terlebih dahulu kolom yang bawah. Kemudian
kita bisa mulai definisikan. Ini kategori, kita isi kategori barang, ini sesuaikan, kursi kantor, lemari buku, dan lemari pakaian. Kita klik OK. Kemudian item number, kita klik nomor barang. Kemudian description, kita isi deskripsi barang. Kemudian parent item, kita isi barang induk. Kemudian inventory type, kita isi tipe barang. Kemudian ini kita isi persediaan. Kemudian kita bisa klik OK. Lalu quantity, yaitu kuantitas. Kemudian warehouse, yaitu gudang. Di sini kita sesuaikan pusat-pusat, ekspedisi. Kemudian kita klik OK. Kemudian total cost, yaitu total biaya. Kemudian unit 1 kita isi unit 1 juga. Sales tax kita isi ini kode pajak penjualan. Di sini kita definisikan PPN. Kemudian kita klik OK. Lalu purchase tax, yaitu kode pajak pembelian, kita isi PPN. Oke. Kemudian sales price, kemudian inventory account, yaitu akun persediaan atau beban. Ini kita sesuaikan aja. 1401, ini juga 1402, kemudian 1403. Cek dulu, kemudian OK. Kemudian sales account, yaitu akun penjualan. Di sini kita sesuaikan juga 4101. Oke. Lalu purchase return account, kita isi akun retur pembelian, kita sesuaikan juga 1401, 1402, dan 1403. Kita cek dulu. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian ini kita definisikan akun retur penjualan, kita isi kita sesuaikan juga 4201. Kemudian kita klik OK. Kemudian COGS account, yaitu kita definisikan akun HPP. Di sini kita definisikan, sesuaikan juga 5101. Kemudian kita bisa klik OK. Kemudian manage SN, kita cari pakai nomor seri. Di sini kita
definisikan benar. Kemudian SN tipe yaitu kita definisikan tipe seri per page. Kemudian ini kita definisikan nomor pabrik, kemudian kita klik OK. Kemudian ini tipe persediaan kita isi menjadi barang jadi. Kemudian kita klik centang dulu, baru kita import data. Di sini ada 13 data. Nah, jika sudah terimport semua berarti sudah benar. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, ini tadi hasilnya. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian langkah 16, tipe aset tetap kena pajak. Kita import data dulu, ubah ke Excel, kemudian aset tetap kena pajak, kemudian open, lalu ambil data. Jangan lupa kita hapus terlebih dahulu kolom yang ada di bawah. Hapus, lalu kita mulai definisikan. Ini tipe aset tetap fiskal. Kita definisikan golongan akibat tetap pajak. Kemudian umur fiskal, kita isi umur ekonomis pajak. Kemudian metode penyusutan fiskal, kita isi metode penyusutan pajak. Di sini straight line method, yaitu metode garis lurus. Kemudian ini metode saldo menurun. Kemudian non depreciable, yaitu tidak terdepresiasi. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa import data. Di sini ada 14 data. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini hasilnya yang tadi. Kemudian langkah 17, yaitu tipe aset tetap. Kita import data dulu. Ini ubah Excel, lalu tipe aset tetap, kemudian open, kemudian ambil data. Jangan lupa kita hapus terlebih dahulu kolom yang ada di bawah. Hapus. Lalu ini tipe aset tetap. Kita definisikan tipe aktiva tetap. Kemudian tipe aset tetap fiskal, kita definisikan golongan aktiva tetap pajak. Lalu kita definisikan ini tidak disusutkan. Kemudian bangunan permanen, kita cari bangunan permanen golongan 1 garis lurus, kita cari juga golongan 1 garis lurus. Kemudian kita bisa klik OK. Lalu kita import data. Di sini ada 3 data. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian ini kita lanjut. Langkah 18, daftar aktiva tetap, kita import. Ubah dulu ke Excel. Kemudian cari daftar aset tetap, kita open, lalu ambil data. Jangan lupa kolom yang di bawah kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita mulai definisikan. Ini aset kode, yaitu kode aktiva. Aset depreciation, yaitu keterangan aktiva. Quantity, yaitu kuantitas. Kita cari kuantitas, yaitu purchase date. Kita definisikan ke
tanggal pembelian. Kemudian usage date kita definisikan ke tanggal pemakaian. Kemudian depreciation method, metode penyusutan. Di sini kita definisikan tidak terdepresiasi. Kemudian straight line method yaitu garis lurus. Kemudian kita bisa klik OK. Lalu ada FA tipe, kita definisikan itu tipe aktiva tetap. Kemudian sini definisikan, sesuaikan aja tanah, gedung, kemudian peralatan. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita definisikan ke umur bulan aktiva dalam tahun. Kemudian expenditure kita isi sumber dana. Kemudian ini kita definisikan ke tidak berwujud. Kemudian ini kita false, isi definisinya itu salah. Oke. Kemudian fiskal FA kita isi aktiva tetap pajak. Di sini kita true, itu benar. Oke. Lalu expenditure account yaitu akun sumber dana, kita bisa ini sesuaikan aja 3201, laba ditahan. Kemudian kita klik OK. Lalu akun aktiva kita sesuaikan juga tanah, gedung, peralatan. Kemudian jika sudah, kita bisa klik OK. Lalu depreciation account yaitu akun beban depresiasi, ini kita sesuaikan juga 6201, beban penyusutan gedung. Kemudian 6202, beban penyusutan peralatan. Kemudian kita bisa klik OK. Lalu akun depresiasi account yaitu akun akumulasi depresiasi, ini sesuaikan juga, kita klik OK. Lalu kita bisa impor data. Jika sudah, klik import data. Lalu di sini ada 4 data. Jika sudah terimport semua berarti sudah benar. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil yang tadi. Lalu kita klik lanjut. Di sini neraca percobaannya. Kemudian klik lanjut. Lalu ini, kemudian kita klik akhir. Selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Kemudian kita klik selesai. Nah, sudah. Setelah langkah 1 sampai 20 sudah kita input, kemudian kita bisa klik aktivitas, lalu barang dan jasa, kemudian klik catatan nomor seri. Di sini kita akan buat nomor seri barang. Di sini kita klik penyesuaian persediaan, lalu transaksi nomornya sesuaikan, yaitu 1000. Kemudian entry numbernya kita sesuaikan dengan dokumen, yaitu SN001. Entry date-nya kita isi 30/04/2017. Dan kita bisa klik nomor seri. Di sini kita masukkan LD 970 CB strip 1001. Kemudian kita klik tambah. Kemudian di sini kita akan menambahkan sebanyak 20. Klik tambahkan. Kemudian jika sudah, kita bisa klik OK.
lalu simpan dan baru. Ini juga sama, penyesuaian persediaan. Di sini ada kursi direktur LD969. Di sini entry date-nya kita ubah 30.04.2017. Kemudian nomor serinya di sini kita masukkan LD969 strip 1001. Kita akan menambahkan sebanyak 3. Lalu klik tambahkan. Kemudian jika sudah kita klik OK. Lalu simpan dan baru. Di sini ada kursi direktur LD969CB. Kita klik nomor seri, lalu kita masukkan LD969CB 1001. Kemudian kita tambah sebanyak 7. Kita klik tambahkan. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita bisa klik simpan dan baru. Ini juga sama. Di sini ada kursi direktur LD968CB. Kemudian nomor seri. Di sini kita masukkan LD968CB strip 1001. Kita akan menambahkan sebanyak 3. Lalu klik tambahkan. Lalu jika sudah, kita bisa klik OK. Lalu kita klik simpan dan baru. Lalu di sini ada rak buku LBC 46. Kita klik nomor seri. Di sini masukkan LBC 46S strip 1001. Kita akan menambahkan sebanyak 32. Klik tambahkan. Lalu kita klik OK. Kemudian simpan dan baru. Selanjutnya ada lemari buku 203. Klik nomor seri. Di sini kita masukkan LRT 203 strip 1001. Kita akan menambahkan sebanyak 10. Kemudian klik tambahkan. Lalu kita klik OK. Lalu simpan dan baru. Selanjutnya ada rak buku LBC 47. Kemudian klik nomor seri. Di sini kita masukkan LBC 47 strip 1001. Lalu kita akan menambahkan sebanyak 6. Klik tambahkan. Lalu kita OK. Klik simpan dan baru. Kemudian di sini ada lemari buku 202. Klik nomor seri. Di sini kita masukkan LRT 202 strip 1001. Kita akan menambahkan sebanyak 2. Lalu kita klik tambahkan. Kemudian kita bisa OK.
Kemudian kita klik simpan dan baru. Selanjutnya ada lemari pakaian LPT 011. Kemudian klik nomor seri. Di sini kita masukkan LPT 011 strip 1001. Lalu kita akan menambahkan sebanyak 35. Klik tambahkan. Lalu kita bisa klik OK. Kemudian klik simpanan baru. Di sini ada lemari pakaian LPT 012. Kita klik nomor seri. Di sini kita masukkan LPT 012 strip 1001. Kita akan menambahkan sebanyak 30. Klik tambahkan. Lalu kita klik OK. Setelah semua barang terinput, kita bisa klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita dapat mengecek neraca saldo dengan mengklik laporan, daftar laporan, kemudian ke buku besar. Kita klik neraca saldo klasik, double klik. Kemudian di sini pertanggalnya kita setting menjadi 30 April 2017. Kemudian termasuk saldo 0 kita checklist. Kemudian kita OK. Kemudian di sini kita ke bawah dulu. Saldonya ada 2.861.364.195. Kemudian di sini kita perlu menyesuaikan opening balance equity. Klik double klik. Kemudian kita klik salah satu. Kemudian di sini kita perlu mengubah opening balance equity menjadi laba ditahan. Lalu kita bisa simpan dan tutup. Lalu kita klik perbarui. Ini juga sama. Kita ubah ke laba ditahan. Lalu kita bisa klik simpan dan tutup. Jangan lupa perbarui setelah klik simpan dan tutup. Lalu ini juga. Kemudian simpan dan tutup. Perbarui. Yang debit juga sama. Kita ubah opening balance equity menjadi laba ditahan. Setelah saldo opening balance equity 0, kita bisa close. Kemudian kembali ke neraca saldo klasik. Kita klik perbarui. Kita cek opening balance equity-nya sudah 0. Lalu saldonya juga sudah balance. Bisa dilihat di sini. Lalu kita close juga neraca saldo klasiknya. Ini juga close.
Selanjutnya kita melakukan proses akhir bulan, klik aktivitas, periodik, kemudian proses akhir bulan. Kemudian di sini periodenya kita ubah menjadi April, lalu tahunnya 2017. Kita cek apakah mata uangnya udah sesuai, kemudian klik OK. Proses akhir bulan telah selesai, kita klik OK. Setelah proses akhir bulan selesai kita lakukan, kemudian masuk transaksi yang pertama, yaitu bukti pengeluaran bank non-hutang. Ini kita input di kas bank, kemudian kita pilih pembayaran. Pedprom kita isi Bank Mandiri IDR, kemudian voucher numbernya kita sesuaikan dengan dokumen, yaitu BP 01 07 04 17, lalu date-nya kita isi 0205 2017, memonya pembayaran tiket pulang pergi Jakarta Bali Nona Monica. Kemudian PI-nya kita isi Traveloka. Kemudian di sini kita masukkan akun beban operasional lainnya, yaitu 6106. Kemudian amount-nya kita isi sebanyak 2 juta. Setelah itu enter agar total paymentnya keluar, lalu kita klik simbol kalkulator. Di sini nominalnya ada 2 juta. Kemudian simpanan tutup. Lanjut transaksi yang kedua, ini tidak perlu kita input. Transaksi yang ketiga ada pembayaran gaji. Kita input di kas bank, kemudian pembayaran. Pedprom-nya kita isi Bank Mandiri IDR, kemudian voucher number-nya kita isi BP 02 07 04 17, lalu date-nya kita isi 0205 2017, lalu memonya pembayaran gaji karyawan bulan April. Kemudian PI-nya bagian penggajian. Kemudian di sini kita masukkan akun beban gaji, yaitu 6101. Amount-nya sebanyak 9.500.000. Karena gaji karyawan dipotong PPh, maka kita perlu menjurnal PPh 21. Di sini kita pilih akun 2201, itu hutang biaya. Kemudian amount-nya sebanyak minus 475.000. Kemudian di sini memonya kita isi PPh pasal 21. Kemudian kita pilih simbol kalkulator. Di sini jumlahnya ada 9.025.000. Simpanan tutup. Lanjut transaksi yang keempat, yaitu penerimaan bank dari piutang. Ini kita input di penjualan, kemudian penerimaan penjualan, lalu resip prom kita isi PT Bina Cemerlang, kemudian prom numbernya kita isi sesuai dengan yang ada di dokumen. Kemudian payment date-nya kita isi 05/05/2017. Kemudian check date-nya juga sama,
05/05/2017. Kemudian kita checklist 25 April 2017. Kemudian klik simbol kalkulator, di sini ada 10 juta. Kemudian jika sudah, simpan dan tutup. Masuk transaksi yang kelima, yaitu bukti kas kecil. Ini tidak perlu kita input. Transaksi yang keenam, yaitu penerimaan dari piutang. Kita input di penerimaan penjualan. Kemudian receipt from-nya kita pilih Pacific Ocean & Co. Kemudian di sini sesuaikan dengan yang ada di dokumen. Kita isi 13.263. Kemudian kita oke. Di sini kita ubah form number-nya sesuai dengan yang ada di dokumen, BR 0206 0417. Kemudian payment date-nya kita isi 07/05/2017. Kemudian check date-nya juga sama. Kemudian di sini kita checklist 3 Mei 2017. Lalu pilih simbol kalkulator. Sebanyak di sini ada 750, simpan dan tutup. Lanjut transaksi yang ke-7, pengeluaran kas kecil, tidak perlu kita input. Transaksi 8, pengeluaran bank beban iklan. Ini kita input di kas bank, kemudian pembayaran. Lalu paid from-nya kita isi Bank Mandiri DR, kemudian voucher number-nya sesuaikan dengan yang ada di dokumen, BP 0307/0417. Lalu date-nya kita isi 07/05/2017. Memonya beban iklan produk di harian Kompas selama bulan April 2017. Kemudian PI-nya kita isi Biro Iklan Harian Kompas. Kemudian di sini kita masukkan akun 6102 beban pemasaran sebanyak Rp1.200.000. Kemudian klik simbol kalkulator, di sini totalnya ada 1.200.000. Kemudian simpan dan tutup. Lanjut transaksi yang ke-9, yaitu langganan tabloid. Ini tidak perlu kita input. Transaksi 10, pengembalian kasbon karyawan, juga tidak perlu. Kemudian 11, yaitu ini juga tidak perlu. 12, yaitu pengisian kembali kas kecil. Kita input di kas bank, kemudian pembayaran. Paid from-nya kita isi kas IDR, kemudian voucher number-nya BP 03/10/0417. Kemudian date-nya 10 Mei 2017. Memonya pengisian kembali kas kecil. Lalu PI-nya ada pemegang kas. Di sini kita masukkan akun piutang lainnya. Amount-nya sebanyak 500.000. Di sini memonya kita isi kasbon karyawan. Lalu ada beban perlengkapan. Di sini amount-nya
250. Kemudian memonya kita isi pembelian ATK. Lalu di sini ada akun beban listrik, air dan telepon, amountnya sebanyak 350. Kemudian memonya kita isi pembelian token listrik. Kemudian keempat ada beban pemasaran. Kemudian di sini amountnya 75.000. Memonya pembayaran tabloid. Kemudian yang kelima ada akun piutang lainnya. Amountnya yaitu sebanyak minus 100.000. Memonya kita isi pengembalian kasbon. Kemudian kita klik simbol kalkulator. Di sini totalnya ada 1.075.000. Klik simpanan tutup. Kemudian tahap kedua adalah proses pengisian kembali dana kas IDR dengan mengkredit Bank Mandiri. Kita bisa klik buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Setelah itu voucher numbernya kita isi BP 03 10 04 17, date-nya 10 Mei 2017. Kemudian di sini kita masukkan akun kas IDR. Itu di debit sebanyak 1.075.000. Kemudian kita masukkan akun Bank Mandiri IDR. Di debit juga sama 1.075.000. Setelah itu simpan dan tutup. Kemudian tahap ketiga yaitu rekonsiliasi bank. Kita bisa masuk ke menu kas bank, lalu klik rekonsiliasi bank. Di sini akun bank kita masukkan kas IDR. Kemudian tanggal rekonsilnya kita masukkan 10 Mei 2017. Kemudian saldo rekening koran kita isi 3 juta. Setelah itu kita klik cek semua. Setelah itu kita bisa save dan close. Lanjut transaksi 13 ada pembayaran PPh 21. Kita input di menu kas bank, kemudian pembayaran. Pedpromnya kita masukkan Bank Mandiri IDR. Voucher numbernya kita isi BP 04 07 04 17, date-nya 10 Mei 2017. Memonya pembayaran PPh terhutang tanggal 2 Mei 2017. Dan PI-nya kita isi kas negara. Kas negara via e-payment. Lalu di sini kita masukkan akun hutang biaya. Amountnya Rp475.000. Kemudian memonya kita isi PPh 21. PPh 21 terhutang. Lalu kita klik simbol kalkulator. Di sini totalnya ada 475.000. Kita klik simpan dan tutup.
Selanjutnya 14, kita masuk ke transaksi penjualan. Di sini ada informasi komisi salesman. Kita dapat input di menu daftar, kemudian daftar lain, lalu batasan komisi. Karena di sini batasan komisi belum muncul, maka kita harus munculkannya terlebih dahulu. Kita klik persiapan, kemudian preferensi, lalu fitur. Sini kita checklist pakai penjual. Setelah itu kita bisa klik OK, kemudian kita lanjutkan, klik daftar, kemudian daftar lain, klik batasan komisi. Di sini ada dua batasan komisi, kita klik baru. Yang pertama ada kode komisi K3, akan dihitung berdasarkan pada jumlah dari faktur dalam batasan 1 sampai dengan 1 miliar. Di sini kita anggap tidak ada batasan. Akan dapat persentase 3% per faktur. Kemudian jika sudah, kita bisa klik OK. Lalu kita klik perbarui. Kemudian kita klik baru lagi. Yang kedua ada K2, akan dihitung berdasarkan pada jumlah dari faktur dalam batasan 1 sampai dengan 1 miliar. Akan dapat persentase 2% per faktur. Kemudian jika sudah, kita bisa klik OK. Kita klik perbarui. Selanjutnya kita akan membuat nama salesman atau penjual. Kita bisa close terlebih dahulu. Ini juga close. Kita bisa input menu daftar, kemudian klik penjual, kemudian kita bisa klik baru. Di sini ada 3 salesman. Yang pertama yaitu Ahong dengan kode K3. Kemudian kita klik OK. Kita klik perbarui. Kemudian klik baru. Di sini yang kedua ada Anton dengan kode K3. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik perbarui. Kemudian kita klik baru. Yang ketiga ada Sally. Kodenya yaitu K2. Kemudian jika sudah, kita bisa klik OK. Kita klik perbarui. Di sini ada 3 salesman. Jika sudah, kita input semua, kita close. Kemudian transaksi ke-15 ada bukti penawaran penjualan. Kita input di menu penjualan. Kemudian penawaran penjualan. Order by-nya kita isi PT Bina Cemerlang. Kemudian code number-nya kita isi. Kita isi sesuai dokumen. Kemudian quote date-nya juga 6 Mei 2017. Di sini kita klik penjual yaitu Anton. Kemudian kita input item-item yang akan dilakukan penawaran. Yang pertama ada kursi direktur,
LD 970 CB, kuantitinya 2. Kemudian kita bisa enter. Yang kedua ada LBC 46S, kuantitinya 2. Kemudian kita enter. Kemudian yang ketiga LRT 203, kuantitinya 3. Dan kita bisa enter. Jika sudah, kita cocokkan, pastikan subtotalnya sudah sesuai dengan yang ada di dokumen. Jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 16, ada penjualan tunai. Kita klik di menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Di sini pelanggannya kita masukkan pelanggan tunai IDR karena penjualannya tunai. Kemudian di sini invoice numbernya kita isi sesuai yang ada di dokumen. Invoice date-nya juga 7 Mei 2017. Kemudian ship date-nya kita samakan dengan invoice date-nya, itu 7 Mei 2017. Kemudian di sini kita pilih JNE, ship via JNE. Kemudian penjualnya kita pilih Ahong. Di sini kita masukkan item LD 970 CB, kuantitinya yaitu 2. Kita enter. Setelah kita input bayar, kita input kembali PAM numbernya. Kemudian payment date-nya 7 Mei 2017. Kemudian cek date-nya juga sama, 7 Mei 2017. Memonya kita isi penjualan tunai, kemudian kita simpan dan tutup. Di sini ada keterangan paid. Ini berarti bahwa penjualan tunai tersebut sudah terbayar. Kemudian jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 17, ada pesanan penjualan dari penawaran. Kita klik di pesanan penjualan. Di sini order buy-nya kita pilih PT Bina Cemerlang, kemudian kita pilih penawaran. Di sini kita checklist nomor penawarannya sesuai yang sudah kita input sebelumnya, kita checklist. Kemudian oke. Lalu kita masukkan PO numbernya. Lalu SO numbernya juga. Ini kita isi 7 Mei 2017. Ship date-nya kita isi sama, yaitu 7 Mei 2017. Lalu terminnya di sini 2/10 N/30. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup.
Lanjut transaksi 18, ada bukti pesanan penjualan dengan uang muka. Di sini kita klik di penawaran penjualan. Lalu di sini kita order by-nya PT Puji Prestasi. Kemudian kita masukkan SO number-nya. SQ date-nya juga yaitu 9 Mei 2017. Kemudian ship date-nya kita sama, yaitu 9 Mei 2017. Setelah itu di sini kita pilih Sally, lalu terminnya net 40, ship via kurir kantor. Di sini kita masukkan itemnya, yaitu LPT 011, kuantitinya 10. Oke, kita enter. Kemudian yang kedua yaitu ada LPT 012. Di sini kuantitinya 15. Kemudian kita enter. Jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 19, bukti uang muka penjualan. Ada penerimaan uang muka penjualan. Kita bisa kembali ke transaksi sebelumnya, yaitu transaksi 18. Kita klik daftar, lalu penjualan, lalu kita klik pesanan penjualan. Tadi sebelumnya kita input tanggal 9 Mei 2017, kemudian di sini juga kita isi 9 Mei 2017. Ini juga sama, 9 Mei 2017. Lalu kita double klik. Karena transaksi ini ada uang muka sebesar 10 juta, jadi kita perlu input uang mukanya. Kita klik uang muka. Setelah itu kita masukkan invoice number-nya. Lalu invoice date-nya 9 Mei 2017. Ship date-nya juga. Lalu kita masukkan uang muka sebesar 10 juta. Setelah itu kita bisa klik bayar. Di sini akan muncul customer receipt dengan uang muka 10 juta. Kita masukkan POM number-nya. Payment date-nya juga kita masukkan 9 Mei 2017. Lalu check date-nya juga sama, 9 Mei 2017, kita isi. Lalu jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Di sini ada keterangan paid untuk uang muka 10 juta. Kita bisa klik simpan dan tutup. Lalu ini kita klik simpan dan tutup. Ini kita bisa close. Lanjut transaksi 20, ada penawaran penjualan dengan mata uang asing. Kita bisa klik di penawaran penjualan. Lalu order by-nya kita pilih Pacific Ocean & Co. Nilai tukarnya yaitu 13.422. Lalu kita klik OK.
di sini kita masukkan code numbernya. Lalu code date-nya juga kita masukkan 10 Mei 2017. Lalu penjual kita pilih Ahong. Lalu kita masukkan item. Yang pertama ada LD 970 CB, kuantitinya sebanyak 8. Lalu unit price-nya yaitu 64. Yang kedua ada LBC 46S, kuantitinya sebanyak 5. Lalu unit price-nya 34. Kemudian yang ketiga ada LPT 011, kuantitinya yaitu 6. Lalu unit price-nya yaitu 58. Kemudian di sini ada 3 item. Pastikan subtotalnya sudah sesuai dengan yang ada di dokumen. Kemudian jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 21, ada bukti pengiriman barang. Kita klik ke pengiriman pesanan. Lalu di sini pelanggannya PT Bina Cemerlang. Kita klik pilih pesanan. Lalu di sini kita centang. Lalu kita oke. Nah, di sini akan muncul item-item yang akan kita kirimkan. Lalu kita klik PO number, kita isi. Lalu dari numbernya kita isi juga. Dari date-nya juga kita isi 7 Mei 2017. Ship via kurir kantor. Kemudian sudah, kita klik simpan dan tutup. Di sini muncul barang LRT 203 tidak cukup di gudang pusat. Nah, jika muncul seperti ini, kita perlu mengubahnya dengan cara kita klik persiapan, lalu preferensi, kita pilih fitur, lalu kita checklist semua yang ada di sini kecuali yang log ini. Yang di bawah nggak usah, lalu kita klik OK. Setelah itu kita ubah lemari buku 203-nya menjadi ekspedisi. Setelah itu kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 22, ada penjualan pesanan dengan mata uang asing. Kita klik ke pesanan penjualan. Lalu order buy-nya Pacific Ocean & Co, nilai tukarnya 13422. Lalu kita klik OK. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu SO number-nya. Lalu SO date-nya kita isi 11 Mei 2017. Lalu ship date-nya juga sama, 11 Mei 2017. Salesman-nya kita isi Anton. Kemudian terminnya yaitu net 40. Oke, di sini kita masukkan item, yaitu yang pertama ada LD 970 CB, kuantitinya sebanyak 8. Lalu unit price-nya 64. Kita enter.
Yang kedua ada LBC 46S, kuantitinya sebanyak 5, lalu unit price-nya 34. Yang ketiga ada LPT 011, kuantitinya 6, lalu unit price-nya 58, dan kita enter. Kita hilangkan tanda centang dikena pajak. Di sini penjualannya tanpa pajak, jadi totalnya ada 1030 US dollar. Lalu kita klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 23, ada tagihan penjualan dari surat jalan. Ini kita input di faktur penjualan, kemudian pelanggannya PT Bina Cemerlang, kemudian kita klik pilih pengiriman, kita centang, lalu oke. Kemudian kita masukkan invoice number-nya. Lalu invoice date-nya 7 Mei 2017. Ship date-nya juga sama, 7 Mei 2017. Terminnya di sini sudah benar, yaitu 2/10 N/30. Kemudian ship via kurir kantor. Penjualnya Anton. Kemudian kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 24, ada bukti pengiriman pesanan penjualan dari pesanan penjualan dan uang muka. Kita bisa klik pengiriman pesanan, kemudian pelanggannya PT Puji Prestasi, lalu kita pilih, kita centang, kemudian kita masukkan delivery number-nya, delivery date-nya juga kita masukkan, lalu kita klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 25, ada penerimaan penjualan atas saldo awal piutang dengan potongan. Ini kita input di penerimaan penjualan, lalu receipt from-nya PT Bina Cemerlang, lalu kita masukkan form number, payment date-nya kita masukkan, lalu check date-nya juga sama, 8 Mei 2017. Setelah itu kita checklist di 17 Mei 2017. Kemudian kita klik total diskon, lalu kita masukkan jumlah diskonnya, yaitu sebesar 108.499,6. Kemudian akun diskonnya kita masukkan potongan penjualan. Setelah itu kita bisa klik OK. Lalu kita klik simbol kalkulator. Jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 26, tagihan penjualan dikurangi uang muka. Ini kita input di faktur penjualan, lalu pelanggannya kita pilih PT Puji Prestasi, kita klik pilih pengiriman,
lalu kita centang, kemudian oke. Setelah itu kita masukkan invoice numbernya, lalu invoice date-nya kita masukkan juga 9 Mei 2017. Ship date-nya juga sama, 9 Mei 2017. Lalu ship via kurir kantor dengan penjualnya Sally. Kemudian kita di sini ada uang muka sebesar 10 juta. Lalu jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 27, retur penjualan. Kita klik retur penjualan, lalu customernya PT Puji Prestasi, lalu kita isi SR numbernya, kemudian date-nya kita isi juga, yaitu 10 Mei 2017. Kemudian tanggal fiskalnya juga kita isi 10 Mei 2017. Lalu kita klik di sini, kita pilih yang INV. Setelah itu di sini kita akan input barang yang akan kita retur. Kita masukkan. Yang pertama ada lemari pakaian LPT 012. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Kita klik no. Setelah itu kuantitinya kita isi 3. Jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 28, penerimaan piutang usaha. Di sini kita input di penerimaan penjualan. Lalu resep formnya kita isi PT Puji Prestasi. Kemudian form numbernya kita masukkan. Lalu payment date-nya kita masukkan juga 12 Mei 2017. Check date-nya juga sama, 12 Mei 2017. Setelah itu kita checklist yang 9 Mei 2017. Lalu klik simbol kalkulator. Jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut 29, yaitu penjualan kepada bendaharawan. Di sini terdapat beberapa tahap yang perlu kita input. Yang pertama, kita bisa klik faktur penjualan. Kemudian di sini pelanggannya kita klik pelanggan baru. Kemudian di sini nomor pelanggan sudah terisi otomatis. Kemudian nama pelanggannya kita masukkan Dispenda Kota Tangerang. Lalu kita klik penjualan. Setelah itu pajak pertamanya kita pilih pajak pertambahan nilai.
Kemudian tipe pajaknya kita pilih pemungut bendaharawan pemerintah. Lalu penjualnya kita pilih Sally. Kita masukkan NPWP pelanggan. Kemudian kita masukkan juga NPPKP. Setelah itu tipe pelanggannya kita pilih khusus. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita masukkan invoice number-nya. Invoice date-nya kita masukkan 12 Mei 2017. Ship date-nya juga 12 Mei 2017. Kemudian di sini terminnya COD. Kemudian kita input item. Yang pertama ada LBC 46S. Quantity-nya sebanyak 15. Unit price-nya kita isi 475.000. Kemudian yang kedua kita klik barang baru. Lalu di sini kita klik non persediaan. Kita beri keterangan yaitu PPN wajib pungut. Setelah itu kita klik akun-akun. Di sini akun beban kita pilih akun baru. Kemudian tipe akunnya hutang lancar lainnya dengan nomor akun 2204. Di sini namanya kita isi PPN wajib pungut. Setelah itu kita centang bagian dari akun, kemudian kita pilih kewajiban lancar lainnya. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian akun penjualan kita pilih PPN wajib pungut. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian di sini kita klik OK. Ini juga OK. Kemudian unit price-nya kita isi minus 712.500. Kemudian kita enter. Kemudian yang ketiga kita klik barang baru. Di sini kita beri keterangan yaitu PPH pasal 22. Setelah itu kita klik akun-akun. Kemudian akun persediaannya kita klik akun baru. Kemudian di sini tipe akunnya kita ganti menjadi Aktiva lancar lainnya dengan nomor akun 1504. Kemudian namanya kita isi pajak dibayar di muka. Setelah itu kita checklist bagian dari akun, kemudian kita pilih aset lancar lainnya. Jika sudah, kita bisa klik OK. Kemudian akun penjualan kita ganti menjadi pajak dibayar di muka. Jika sudah, kita klik OK. Ini kita klik OK. Ini juga OK. Kemudian ini unit price-nya kita isi minus 106.875. Kemudian kita enter. Kemudian kita yes. Jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup.
Lanjut transaksi 30 yaitu pembelian. Ada penagihan pembelian. Kita input di menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Di sini vendornya kita isi PT Monica Raci. Kemudian di sini POM numbernya kita isi. Invoice numbernya juga kita isi sesuai sama dengan POM number. Kemudian invoice date-nya kita isi 7 Mei 2017. Kemudian ship date-nya juga sama 7 Mei 2017. Terminnya ada 3/10 N/60. Kemudian kita masukkan item. Yang pertama ada LD 970 CB. Kuantitinya kita isi 10. Unit price-nya kemudian kita enter. Lalu yang kedua ada LD 969. Di sini kuantitinya 10 juga. Unit price-nya 730.065. Ini kita enter. Lalu yang ketiga ada LD 969 DB. Di sini kuantitinya sebanyak 7. Kemudian unit price-nya 730.065. Kemudian kita enter. Kemudian yang keempat ada LD 968 CB. Kuantitinya juga 7. Unit price-nya 730.065. Kemudian kita enter. Jika sudah, kita klik simbol kalkulator. Kemudian kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 31, bukti pesanan pembelian dengan mata uang asing. Ini kita input di pesanan pembelian. Kemudian vendornya kita klik pemasok baru. Lalu di sini akan muncul nilai tukar, kita isi 13.252. Kemudian kita klik OK. Lalu PO numbernya kita isi. PO date-nya juga kita isi 15 Mei 2017. Kemudian ini kita isi 18 Mei 2017. Di sini terminnya kita ganti menjadi 2/10 N/30. Sip via JNE. Kemudian kita masukkan item.
Yang pertama ada LD 970 CB, kemudian dengan kuantiti 5, unit price-nya 55. Kemudian kita enter. Yang kedua ada LBC 46S, kuantitinya yaitu 5, unit price-nya 30. Ini kita enter. Yang ketiga ada LPT 011, kuantitinya 5, unit price-nya 50. Kemudian jika sudah kita input, pastikan subtotalnya sama dengan yang ada di dokumen. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 32, bukti permintaan barang. Ini kita input di menu permintaan pembelian. Kemudian ini request numbernya kita isi. Request date-nya juga kita isi 16 Mei 2017. Di sini kita masukkan itemnya yaitu LRT 203. Kuantitinya 6. Kemudian di sini date-nya kita isi 19 Desember 2017. Ini kita enter. Kedua ada LBC 47. Kuantitinya 10, kemudian di sini date-nya kita masukkan 19 Desember 2017. Lalu yang ketiga ada LRT 202. Kuantitinya 12, kemudian di sini date-nya kita masukkan 19 Desember 2017. Kemudian jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 33, ada pembelian dengan diskon. Ini kita input di pesanan pembelian. Kemudian vendornya kita isi PT Monica Raci. Kemudian kita klik requisition. Di sini kita checklist. Jika sudah, kita klik OK. Di sini PO numbernya kita masukkan sesuai yang ada di dokumen. Di sini PO date-nya kita isi 17 Mei 2017. Ini juga kita isi 17 Mei 2017. Terminnya kemudian unit price LRT 203 kita isi 650 300. Kemudian unit price LBC 47 kita isi 390. Kemudian unit price LRT kita isi 650 300.
Selanjutnya kita isi diskon yaitu 5. Jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi 34. Kita klik penerimaan barang. Kemudian vendornya kita pilih PT Monica Raci. Kemudian kita masukkan resep numbernya. Resep date-nya juga kita isi 20 Mei 2017. Ship date-nya juga sama 20 Mei 2017. Kemudian kita klik pilih pesanan. Kemudian kita checklist lalu oke. Di sini kita perlu mengganti gudang LRT 202 menjadi gudang pusat. Kemudian LRT 203 juga kita perlu ubah menjadi pusat. Setelah itu kita perlu mengisi akun selisih belum tertagih dengan cara klik persiapan kemudian preferensi, lalu ke pembelian. Di sini akun selisih barang belum tertagih, kita pilih selisih barang diterima, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita bisa simpan dan tutup. Lanjut transaksi 35, tagihan pembelian. Ini kita input di menu faktur pembelian. Kemudian vendornya kita isi PT Monica Raci. Kemudian kita isi invoice numbernya. Invoice date-nya kita isi 21 Mei 2017. Ship date-nya juga sama 21 Mei 2017. Setelah itu kita masukkan form number. Kemudian kita klik pilih pesanan. Kemudian pilih penerimaan barang. Di sini kita checklist. Kemudian kita klik OK. Kita klik simbol kalkulator. Kemudian jika sudah, kita bisa klik simpan dan tutup. Itulah pembuatan database dan juga input transaksi 1-35. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.